tanpa gizi, berarti kan tubuh tidak bisa bekerja dengan optimal. Betul. Ya kan? Nah, gizi itu tadi dikatakan zat yang ada dalam makanan. Nah, zat-zat itu bisa meliputi karbohidrat. Mungkin stunting ini Bu penyebab utamanya apa karena kekurangan gizi juga nggak sih Bu? Nah, kekurangan gizinya ini apa karena dari si ibu waktu hamil atau memang karena setelah masuk masa empasi nih Bu biasanya? Gitu, orang yang obesitas pada umumnya dia berlebihan ya di dalam mengkonsumsi makanan, kemudian dia kurang aktivitas fisiknya, gitu ya. Jadi kalau kita Halo kawan Humas, kembali lagi di podcast Polistop Polda Sumatera Utara. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Brigadir Afika Nasution. Nah, kawan Humas, dalam kesempatan kali ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber nih ya, Bal. Yaitu adalah Ibu Penata Tingkat 1 Dor Maulina Pasaribu SST, yaitu Kasubag-Binfung Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Medan. Nah, kita ngundang Ibu ini karena dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Sekaligus kita mau nanya-nanya nih tentang gizi itu sebenarnya seperti apa ya, Bal ya. Langsung aja mungkin, Bal. Ibu, apa kabar Ibu? Terima kasih sudah berkesempatan datang ya di Polistop ya. Langsung saja nih Kak, kita berbincang-bincang dengan Ibu. Bu, boleh dong sedikit ceritakan apa sih arti gizi? Maksudnya dalam jangkauan luas maupun tidak. Baik, secara bahasa gizi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu giza. Nah, namun kata gizi ini diambil dari dialek Mesir, dialek bahasa Mesir, gizi gitu. Nah, arti dari gizi itu adalah makanan atau makan. Gitu. Banyak ahli yang mengatakan tentang bagaimana pengertian gizi ini sebenarnya. Namun kesimpulan yang bisa kita tarik dari pengertian gizi ini adalah suatu zat, ya, suatu zat yang ada di dalam makanan, di dalam makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, karena berfungsi untuk tumbuh, untuk bisa tubuh kita ini bisa bertumbuh, berkembang, bahkan bisa berfungsi dengan baik. Itulah gizi, arti gizi yang sebenarnya. Baru tahu juga nih Bal, bahwa gizi itu dari bahasa Arab Arab, ya, betul. Ya. Udah bertambah lagi ilmu, betul. Nah Bu, tapi sebenarnya seberapa penting sih Bu gizi ini untuk kesehatan kita ya Bu? Mungkin dari anak-anak sampai orang tua, seberapa penting sih Bu sebenarnya gizi? Gizi itu tadi kan sudah dibilang dia sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk bertumbuh, untuk berkembang dan berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu tanpa gizi berarti kan tubuh tidak bisa bekerja dengan optimal. Betul. Ya kan? Nah, gizi gitu tadi dikatakan zat yang ada dalam makanan. Nah, zat-zat itu bisa meliputi karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi untuk apa? Itu sebagai sumber energi. Nah, kita beraktivitas berarti membutuhkan energi. Kalau kita tidak punya energi berarti kan kita akan lemas, tidak ada nafsu gairah gitu kan. Nah, makanya itu sangat dibutuhkan gitu kan. Dengan adanya karbohidrat ini kita mempunyai energi yang cukup, badan kita juga sehat untuk melakukan segala aktivitas kita. Yang kedua itu protein. Protein itu juga sangat dibutuhkan. Sekarang kan lagi tren nih orang yang diet mengkonsumsi protein tinggi gitu kan. Udah lagi tren nih karena apa? Protein ini berfungsi itu untuk sebagai antibodi. Dia menghasilkan antibodi. Antibodi itu kan untuk ketahanan sistem kekebalan tubuh kita ya. Gitu, sistem kekebalan tubuh, antibodi ini berperan untuk menangkal gitu, menghasilkan zat yang menangkal apabila ada benda asing. Ya, benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Nah, benda asing ini kan bisa menyebabkan kita sakit. Ya, dapat berupa virus, bakteri gitu. Nah, itu fungsi dari protein yang salah satunya adalah dia menghasilkan antibodi untuk sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian dia juga menyusun dan memperbaiki jaringan. Ya, protein ini adalah bahan dasar untuk pembentuk jaringan. Contohnya kulit, ya, terus otot, kan, kuku, rambut, itu berasal dari protein. Gitu. Jadi kalau tidak ada protein kita bayangkan, gitu kan, tidak akan ada perbaikan, tidak akan ada pembentukan, gitu. Nah, protein ini juga berfungsi untuk membuat kita kerja dari organ tubuh kita tuh lebih baik lagi, gitu ya. Jadi untuk pertumbuhan sel-sel tubuh kita juga berasal dari protein.
Jadi Bu, selama ini mungkin termasuk saya mungkin ya Bu, salah satu orang yang termakan hoax kalau diet itu ya kalau bisa makanannya keseluruhannya dikurangi nih Bu. Mungkin karbo betul harus dikurangi, tapi protein biasanya ikut dikurangi nih Bu. Kalau orang-orang yang diet ya Bu, apalagi perempuan, jadi kayak takut, udahlah nggak usah makan ayamnya, nggak usah makan dagingnya, nggak usah makan betul nih Bu. Jadi kayak lebih terfokus ke sayur aja gitu Bu. Oh, enggak. Itu sebenarnya gimana nih Bu? Yang benarnya nih Bu, yang seimbangnya itu seperti apa sih Bu sebenarnya Bu? Gizi seimbang itu semua kandungan zat gizi itu harus kita penuhi, asupan zat gizi itu semua harus kita penuhi untuk menunjang supaya organ tubuh kita ini berjalan dengan optimal. Kita harus mengkonsumsi sumber karbohidrat yang tadi untuk energi ya, kemudian protein untuk membantu pertumbuhan sel-sel tubuh kita, antibodi kita. Kemudian ada lemak. Nah, orang kan sekarang sering takut ya kan lemak gitu, kolesterol gitu. Padahal lemak bukan kolesterol, lemak itu kan ada dua, ya lemak dari protein hewani, lemak dari protein nabati. Ada yang dikatakan lemak jahat dan lemak baik. Nah, lemak yang dikatakan sering lemak jahat itu kan itu berasal dari hewani. Namun itu tidak bisa kita abaikan juga. Karena lemak itu juga berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh kita gitu kan, untuk merangsang kerja otak kita juga gitu. Jadi tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana pola makan kita? Pola makan yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang gitu. Tapi tidak boleh dihilangkan. Ya. Sayur dan buah juga merupakan sumber vitamin dan mineral. Ya, dia juga banyak membantu ya. Walaupun sedikit dia sangat berarti sebenarnya untuk tubuh kita. Vitamin dan mineral ini sering dipakai orang untuk diet, untuk diet, padahal zat-zat yang lain seperti protein kan tidak ada di dalam vitamin dan mineral, gitu. Jadi tubuh harus tetap mengkonsumsi yang lain, walaupun porsinya vitamin buah dan sayur itu lebih banyak dibandingkan protein dan karbo kalau lagi diet ya Bu. Berarti salah ya selama ini ya. Kalau tidak boleh makan lemak. Oh iya boleh, tapi nggak berlebihan gitu ya Bu. Lemak itu juga banyak fungsinya untuk kita, untuk kulit kita juga. Betul. Dia sangat berfungsi ya. Orang yang kekurangan lemak itu biasanya kulitnya cenderung kering ya, cenderung kering dan tidak sehat. Bu, kenapa saya merasa tersindir dalam semua podcast ini? Jadi ya memang kita harus seimbang, tidak ada yang terlalu dispesialkan lah. Saya hanya makan ini aja supaya saya tidak, tubuh kita ini memerlukan semua zat-zat gizi karena itu memang diperlukan banyak fungsi-fungsinya memang masing-masing ya. Betul. Masing-masing zat-zat gizi berfungsi masing-masing, namun tidak boleh kita mengabaikan salah satu zat gizi itu dan tetap ada supaya kerja organ kita juga berjalan dengan optimal. Betul. Jadi ini Kak, tadi Ibu tadi udah jelasin nih, ada harus kita konsumsi karbohidrat, ada proteinnya, terus ada lemaknya juga ya Bu ya. Terus standar makanan agar kita tidak kekurangan gizi itu boleh dong Bu dijelasin Bu? Agar kita tidak kekurangan gizi, itu berarti kita mengkonsumsi makanan yang tadi saya bilang zat-zat gizi itu harus ada. Ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin dan mineralnya, bahkan air. Ya, itu yang dikatakan seimbang. Nah, karbohidrat itu berasal dari nasi. Nah, kita harus tetap makan nasi, walaupun ada porsinya sesuai dengan kebutuhan dan usia kita. Itu ada. Kemudian kita kandungan karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari nasi, dari tepung-tepungan, dari biji-bijian, ya jagung contohnya, roti. Nah itu. Kemudian dari protein itu ada dua sumber, protein nabati dan protein hewani. Nah, protein hewani itu bisa dari ayam, telur, ya daging, susu, keju, itu bisa. Nah, dari nabati itu kita dapat dari contohnya tempe, tahu, pokoknya mengandung kacang-kacangan dan biji-bijian. Itu harus seimbang kita mengkonsumsinya. Tidak ada yang terlalu banyak dan tidak ada yang terlalu sedikit, sesuai dengan kebutuhan gizi kita, berdasarkan usia kita juga, jenis kelamin kita, aktivitas kita itu juga ada, gitu, ada perhitungannya, gitu kan. Kemudian vitamin dan mineral, ya, karena vitamin dan mineral ini juga berfungsi untuk membantu kerja dari lemak, gitu kan. Lemak membantu kerja dari vitamin dan mineral, ya kan. Vitamin A tidak dapat terserap kalau tidak ada bantuan dari
lemak. Contohnya. Jadi semuanya berikatan. Saya bilang tadi tidak bisa ya ada yang diabaikan. Betul. Jadi kemudian air minum, kita harus minum air sesuai dengan yang seharusnya, contohnya 8 gelas per hari. Karena apa? Air itu kan mencegah kita dehidrasi. Nah, apabila kita dehidrasi, tubuh kita lemas, ya kan, kerja jantung juga tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau kita dehidrasi, itu semuanya berikatan gitu. Jadi ada standar kebutuhannya sendiri. Berarti untuk mencegah kekurangan gizi itu harus dipenuhi juga. Jadi biasanya nih Bu, mungkin agak sedikit kayak namanya kita orang tua pasti juga, apalagi belakangan ini sering digaungkan namanya stunting gitu Bu. Mungkin stunting ini Bu penyebab utamanya apa, karena kekurangan gizi juga nggak sih Bu? Nah, kekurangan gizinya ini apa karena dari si ibu waktu hamil atau memang karena setelah masuk masa empasi nih Bu biasanya? Stunting itu bisa dimulai dari masa ibu hamil. Kalau dia kekurangan gizi, otomatis kan bayi juga akan kekurangan gizi nantinya gitu. Stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Tinggi badan berarti bukan berat badan. Pendek. Bukan, stunting. Itu berat badan. Dia khawatir berat badan. Pernah nih Bu curhat-curhat ke rumah. Beda-beda ini Bu, ya Bu, anaknya sama anak orang. Wasting. Nah, berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Dengar Bal, jadi tinggi badan ya. Bukan gendutnya ya. Betul, bukan. Gitu. Jadi stunting itu lebih berat kekurangan protein. Karena kan protein itu kan untuk pertumbuhan, ya untuk pertumbuhan. Jadi pada saat hamil ibu kurang mengkonsumsi protein dan zat-zat gizi lainnya, sehingga berdampak pada anak gitu. Karena memang kalau ditanya ya orang tua zaman sekarang suka kayak, kok anaknya gemoy ya, kok anak enggak, padahal stunting itu bukan berasal dari berat badan ya Bu, tapi dari tinggi badan ya. Ya, stunting itu tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Oh, tapi kalau seandainya tinggi badannya Bu, seandainya mungkin orang ada yang ya udahlah ayahnya pendek, ibunya pendek, anaknya pendek, wajar aja. Itu apa memang sebuah kewajaran atau sebenarnya enggak sih? Enggak. Tinggi badan itu bisa kita capai dengan apabila kita asupan gizi kita memang tercukupi dan seimbang. Jadi kita mendapatkan generasi yang sehat. Berarti Kak nggak ada istilah faktor keturunan, nggak ada ya? Ya persentasenya sedikit ada kecil sih ya. Itu berkaitan dengan bagaimana kita pola hidup kita yang sehat sih. Terus Bu, ada nggak sih Bu peran Rumah Sakit Bayangkara dalam memperhatikan kelengkapan gizi, apalagi dalam program-program Polri sekarang nih Bu, dalam program yang Astacita itu ada pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah gitu. Ini Rumah Sakit Bayangkara itu punya unit instalasi gizi namanya. Instalasi gizi ini adalah unit penunjang medik ya, penunjang medik. Nah di dalamnya ada tenaga ahli gizi namanya. Nah ahli gizi inilah yang membuat perencanaan, mengelola, mengedukasi pasien ya, pasien baik itu rawat inap dan rawat jalan. Namun untuk keluar Rumah Sakit Bayangkara juga turut membantu program peningkatan ataupun program Polri yang saat ini, bukan program Polri aja ya, program pemerintah ya yang ada saat ini. Ya bisa aja program pemerintah itu kan swasembada pangan, ketahanan pangan, karena orang gizi itu kan juga berhubungan dengan pangan, makanan gitu. Kemudian pemberian makanan gizi gratis. Nah di sini secara pelaksananya belum untuk dilakukan ya kalau dari Rumah Sakit Bayangkara, tapi selama ini Rumah Sakit Bayangkara bekerja sama dengan dokter spesialis anak dan ahli gizi juga berkolaborasi dengan Dinkes Kota dan Dinkes Provinsi melakukan penyuluhan kepada penyuluhan di Posyandu. Dan sekarang kan ada giat Biontras ya. Rumah Sakit Bayangkara juga giat melaksanakan penyuluhan di tempat keramaian-keramaian, bahkan di sekolah-sekolah. Gitu. Terus sebagai bentuk dukungan dari Polri untuk program pemerintah pemberian makanan bergizi nih ya Bu. Penyuluhan dulu itu memang lebih penting. Jadi jangan tiba-tiba kayak orang tua ini merasa kayak loh kasih makanannya apa nih? Sehat nggak nih? Betul. Karena kurang banyak orang tua sekarang yang mulai
ini sih Bu, mulai peduli sih Bu. Kalau zaman dulu kayaknya karena mungkin orang tua zaman dulu tuh belum takut yang namanya micin jadi masih agak bebas makan ini, belum takut. Tapi kayaknya kalau sekarang kalau dikasih makan orang ya Bu, jujur orang sebagai orang tua agak takut sih Bu gitu. Pasti. Nah ternyata dari program pemerintah ini juga sudah ada peran Polri, Rumah Sakit Bayangkara, dan tadi Dinkes Ibu bilang ya Bu, provinsi, kota untuk memberikan makanan bergizi gratis ini bukan sembarangan berarti Pak. Bukan sembarangan. Berarti sudah diawasi gizinya apanya semuanya sudah ya Bu. Sudah, tenaga ahlinya sudah ada. Jadi untuk orang tua mudah-mudahan makanan bergizi gratis ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu, tentunya harapan kita ya Bu. Tapi ini Bu masih penasaran nih Bu soal gizi lagi nih Bu. Mungkin agak sedikit horor ya ini. Apakah orang yang obesitas nih Bu? Obesitas itu apa karena berlebihan gizi atau gimana sih nih Bu sebenarnya Bu? Obesitas memang karena konsumsi lemaknya terlalu berlebihan gitu ya. Namun aktivitasnya juga kita lihat gitu. Orang yang obesitas pada umumnya dia berlebihan ya di dalam konsumsi makanan. Kemudian dia kurang aktivitas fisiknya. Gitu ya. Jadi kalau kita kurang aktivitas fisik berarti kan menumpuk ya, menumpuk gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kita obesitas karena kelebihan asupan dan kekurangan aktivitas fisik gitu. Namun dengan pola gizi yang seimbang, ada kandungan protein, lemak, itu juga menjaga berat badan kita sebenarnya. Kalau itu kita konsumsi sewajarnya, gitu, dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu. Orang kan sekarang beranggapan menghindari lemak, takut gemuk. Ada sebenarnya lemak itu ada yang dimakan lemak baik, lemak jahat. Lemak baik itu menjaga, menstabilkan berat badan kita sebenarnya, gitu. Jadi orang sekarang hanya memikirkan vitamin karena dia nilai gizi atau lemaknya kan sedikit gitu, atau apanya untuk sumbangsinya untuk kenaikan berat badan itu besar, jadi dihindari. Padahal tidak, lemak juga berfungsi untuk menstabilkan berat badan kita gitu. Protein juga berguna untuk menstabilkan berat badan kita. Jadi keseluruhannya sebenarnya saling terikat ya Bu. Kalau memang kita mau berhasil diet, mau berhasil ini harus seimbang semua ya Bu. Cuma mungkin porsinya lah yang agak sedikit lebih dikurangi. Pola gizi seimbang itu yang pertama kita harus memakan makanan yang beragam. Itu sih sebenarnya beragam. Jangan takut, jangan pernah pilih-pilih makanan karena semua makanan mengandung zat gizi yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi lauk pauk ya dari sumber protein ya. Jadi itu akan menunjang pertumbuhan sel-sel baru kita. Kemudian yang ketiga, kita harus mengkonsumsi vitamin dan mineral, baik itu melalui makanan atau minuman, baik itu melalui suplemen. Tapi saran saya sebaiknya itu dari makanan. Kita mengkonsumsinya lewat makanan saja sudah cukup, karena vitamin dan mineral itu kan porsinya sedikit sebenarnya, namun fungsinya banyak gitu ya. Kemudian yang keempat, minum air putih. Minum air putih sesuai yang dianjurkan ya kan. Terus kita beraktivitas fisik ya, terus kita banyak melakukan aktivitas yang tidak membuat kita jadi kayak pemalas gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi gizi seimbang itu yang kita lakukan. Jadi Kak, kalau waktu SD ingatnya Kakak kalau ingat 4 sehat 5 sempurna. Ini dia ya ternyata. Tapi memang dari podcast kali ini Bal agak kurang lebih banyak ini sih ilmu, karena orang-orang yang jujur Bu, setelah punya 2 anak tuh rasanya mau nurunin berat badan kok susah ya. Kok susah gitu. Ternyata ada makanan protein, tadi karbohidrat yang sebenarnya nggak boleh dihindari sama sekali ya Bu. Memang efeknya lemes sih Bu seharian kalau misalnya dihindarin total tuh. Ya, satu lagi yang paling penting itu sarapan pagi ya. Itu hal yang paling sarapan pagi sebenarnya. Orang bilang kan sarapan pagi nanti saya gemuk. Tidak, karena kita kan mau memulai aktivitas kita toh. Nah, kita harus isi dong bahan bakar di tubuh kita supaya kita bisa sehat, kita fit gitu. Nah, sekarang kan banyak orang mengabaikan sarapan pagi, padahal itu tidak baik untuk kesehatan sebenarnya. Tuh dengar, sarapan pagi guys. Kita harus sarapan pagi gitu. Walaupun porsinya tadi saya katakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan aktivitas kita. Jangan kita misalnya contoh Polri itu kan aktivitasnya tinggi ya. Dia ada latihannya, ya kan, dia ada
kayak begadang ya kalau dari piket, belum lagi kena gitu, operasi ya Bu. Jadi itu kebutuhan gizinya lebih tinggi dibandingkan orang yang biasa seperti kita, seperti saya gitu. Itu kan berbeda gitu. Jadi butuh jajan gizi yang baik, harus asupan gizi yang cukup untuk anggota Polri supaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Gitu. Tapi jangan berlebihan. Tidak berlebihan. Biar tetap body goals ya Bu. Ibu terima kasih Bu untuk waktunya Bu. Tapi mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, ada nggak sih Bu harapan-harapan yang mau Ibu sampaikan mungkin mengenai gizi untuk anggota Polri atau untuk masyarakat Bu? Boleh disampaikan. Baik, gizi bukan saja sekedar tentang makanan, melainkan juga tentang kesehatan secara keseluruhan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengkonsumsi atau memperhatikan asupan gizi yang seimbang agar tubuh kita ini sehat dan bugar di dalam menjalani aktivitas kita setiap harinya. Kemudian dengan adanya program pemerintah, Polri sangat mendukung sekali program pemerintah dan berperan aktif di dalam upaya membantu anak-anak generasi bangsa untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal melalui pemberian makanan bergizi gratis bagi anak-anak. Dan juga Polri sangat mendukung dan berpartisipasi di dalam program ketahanan pangan menuju swasembada pangan di negara kita. Terima kasih. Betul, terima kasih Ibu untuk closing statement-nya Ibu. Tentunya kita juga Polri mendukung penuh ya Bal untuk pemberian program makanan bergizi gratis ini. Ibu terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah mau singgah, sudah mau hadir di Polistalk ini yang berbagi mengenai gizi. Informasi tentang gizi. Nah kawan Humas, sekian Polistalk Polda Sumatera Utara kali ini. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Brigadir Afiq Nasution dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan salam presisi.